Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog Aquarium Lot kali ini kembali saya akan menampilkan ya review dari salah satu tank terbaik nih di Kota Medan ya. Jadi alhamdulillah nih saya diberi izin oleh owner salah satu marine aquaris ya di Medan yang usianya menurut saya sih masih sangat muda, tapi hasil karyanya nih kita bisa saksikan sama-sama ya. Ini adalah SPS dominated tank terbaik nih yang pernah saya review di Kota Medan. Oke ya, ini sayangnya beliau belum bersedia nih untuk diwawancarai ya tentang SPS dominated tank yang sangat luar biasa ini ya. Jadi saya akan coba untuk mereview setahu saya saja, sebisa saya saja. Nanti kalau beliau bersedia nanti kita akan buat video yang lain ya. Oke, kita bisa melihat nih size dari akuariumnya kurang lebih ya 120 kali 60 kali 60 ya. Oke, kita langsung lihat aja lah biota-biotanya seperti apa ya. Jadi kalau saya sih nggak perlu jelaskan apa-apa. Oke, jadi beliau tuh pertama sekali saya kenal, beliau itu memesan ya ikan dari galeri saya ya untuk mengisi SPS dominated tank ini ya. Jadi tadinya nggak terlalu banyak sih ikan yang ada di sini ya, karena memang idealnya memang seperti itu ya kalau kita main reef tank ya. Kalau bisa sih ikan itu hanya beberapa saja ya. Jadi ini ada beberapa ekor ikan yang beliau pesan saat itu. Jadi itu adalah awal dari perkenalan kami ya. Jadi ketika pertama sekali saya mengantar ikan-ikan itu ke sini, saya langsung melihat ini ya. Jadi kalau ada reaction video, saya langsung wow gitu ya, melihat rupanya di Medan itu nggak kalah ya, river-river Medan nggak kalah dengan river-river yang berada di kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Malang dan lain sebagainya ya. Cuman Medan mungkin belum ini nih, belum bergeliat, belum terekspos ya, belum mau menunjukkan dirinya ya. Rupanya banyak juga river-river Medan yang sangat luar biasa sih menurut saya. Yuk kita sama-sama review saja nih. Dari jauh udah nampak ya, ini warna-warninya luar biasa nih. Kebetulan sekarang pukul 5. Ini lampunya belum apa ya, lampunya udah disetel otomatis ya. Ini masih saya tidak menggunakan lensa kamera apa ya. Biasanya kan kalau merekam ataupun juga memoto, kita biasanya menggunakan lensa khusus untuk koral. Tapi ini hanya lensa alami, lensa bawaan dari handphone Xiaomi saya ini ya. Oke, kita lihat langsung nih, kita review sama-sama biota-biota yang ada di sini ya. Oke, jadi amazed ya. Jadi saya sangat takjub sih menurut saya. Saya nggak pernah mereview ataupun juga mendapatkan kesempatan ini untuk melihat secara langsung ya, mereview akuarium-akuarium yang ada di Kota Medan yang menurut saya sih sangat sehat gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini. Jadi walaupun ini adalah SPS dominated tank ya, tapi kita bisa melihat ini kombinasi dari LPS dan soft coral juga sangat tumbuh dengan luar biasa ya di tank ini ya. Dan biotanya juga bukan biota main-main ya. Kita bisa melihat ini untuk gonionya aja udah jenis-jenisnya kita bisa tahu ya. Owner ini seperti apa ya, skill dan juga pokoknya bagus lah ini apanya, jenis-jenis biota yang dipelihara di tank ini. Oke, kita lihat ya, ini dia gonioporanya ataupun juga batu jeruk ya. Oke, kalau saya melihara batu jeruk tuh cuman batunya aja yang nampak ya. Jadi ini tentakelnya, tip-tipnya nggak pernah bisa gondrong seperti ini. Jadi parameter air ya di akuarium ini menurut saya sih sangat luar biasa sehat ya. Jadi ekosistemnya benar-benar apa ya, sangat cocok untuk reef tank ya. Jadi kita bisa melihat itu ya. Nanti kita akan ngomong tuh tentang parameter air ya. Bagaimana kok bisa biota-biota yang ada di sini bisa indah-indah seperti ini ya. Oke, ini dia ada batu jeruk ataupun juga goniopora biasa ya, goniopora hijau. Kemudian di belakangnya itu ya ada goniopora hijau metalik ya, ataupun juga hijau mutiara gitu. Jadi warnanya itu terkena lampu ini jadi lebih terekspos ya. Sangat cantik sekali, metalik gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu reef tank ini mungkin beranggapan kalau ini seperti main-mainan gitu aja ya. Jadi bukan sesuatu yang hidup ya. Tapi ini adalah makhluk hidup yang sangat indah. Oke, itu di sebelahnya ada goniopora Makassar ya, goniopora merah ya. Oh, cantik. Dan ini kayaknya nggak masalah ini didekatkan satu sama lain ya.
Jadi tidak saling mensting. Jadi owner bilang tadi tidak masalah. Jadi memang walaupun ditempatkan saling berdekatan seperti ini, mereka tidak saling mensting ya, karena satu jenis mungkin. Kita lihat ya warnanya, aduh indahnya luar biasa warnanya ya. Oke, itu gonio merah. Ini ada ini alveo ya. Kita bisa melihat nih perbedaan antara alveopora dan goniopora ya. Jadi itu dia tipnya itu ya, jumlahnya lebih sedikit ya. Ini mungkin 12, kalau ini 24 dua kalinya ya. Saya juga kurang tahu nih untuk jenis-jenis koral-koral ya. Kita lihat nih, ini juga termasuk Gonio Makassar nih, ya, batu hiu Makassar. Kemudian ini ada batu hiu juga, tapi ini yang hijau tip ungu. Itu tipnya berwarna ungu ya, jadi lebih spesial, dia lebih istimewa. Oke, ini kembali ini juga alveopora. Oke, di belakangnya itu ada calis ya, calis. Kemudian itu ada sinarina ya, belum terlalu mekar sinarinanya. Oke, kalau yang soft coral udah dipastikan ya, itu ada polip ya, ada polip kancing. Wah, itu bukannya tuh lebar-lebar sekali, itu seperti apa ya, seperti mata gitu kan, indah sekali ya. Oke, dan yang paling menakjubkan sih menurut saya, ini juga nggak kalah ya, ini lagi nggak mekar sih hari ini ya. Dia kan ada timingnya juga, kadang-kadang mekar, kadang-kadang kuncup. Ini ada donat ya, ada donat poleng, ada donat orange. Wow, ini ada karang melati. Karang melatinya pun mekar ya, seperti bunga. Dan yang paling aneh itu menurut saya ya, tapi anehnya dalam artian positif ya. Saya nggak pernah ngelihat ini ada KKK, ada elegance coral yang besarnya seperti ini ya. Oke, ini kayak lebih mirip seperti anemon ya daripada seperti coral ya. Wah, kita bisa melihat mekarnya luar biasa. Ini kalau ada anemon, ada clownfish nih bakal hosting nih mungkin di sini ya. Ya, sekarang kita agak bergeser nih ke bagian tengah ya. Bagian tengah nih ada Recordia yuma ya. Ini ada jenis-jenis jamur. Ya, kalau di tempat saya nih nggak tembem seperti ini. Oke, jadi memang reefing skill itu perlu pengalaman, yang pasti perlu jam terbang, perlu eksperimen, dan yang pasti pengetahuan dan juga equipment yang mendukung ya. Nanti kita akan lihat nih, kita akan review equipment apa nih yang pakai oleh marine antusias ini ya, untuk memelihara, mendukung ekosistem di akuarium ini ya. Oke, itu ada zoa ya, zoantid ya. Ini jenisnya vampire atau vampire ya. Ini ada blastomusa. Ya, ini sepertinya udah frek ya semuanya, permata gitu ya. Oke, itu juga zoa-zoa. Oke, di sebelahnya ini juga ada acan ya, acan echinatanya. Semuanya sehat-sehat ya, semuanya sehat-sehat. Parameter air benar-benar terjaga nih di akuarium yang sangat indah ini ya. Oke, sekarang kita lihat nih, ini apa nih? Ini saya zoom ya, besar sekali. Oke, ini ada karang otak ya, karang otak multi. Oke, jadi kalau yang saya lihat ya biasanya itu sih hanya apa ya, karang otaknya nggak terlalu ya, parameternya nggak dukung ya rata-rata ya di beberapa akuarium yang lain ya. Jadi kayak skeletonnya aja gitu, dagingnya cuman hanya di situ. Tapi kalau ini dagingnya bisa lihat ya. Oke, terkena wave itu dia goyang-goyang ya, jadi meluber kemana-mana nih. Aduh, luar biasa ya, goyang-goyang. Wah, tembem banget nih, tembem banget. Oh ya, sehat banget nih, ada karang otak ya. Tapi di belakang itu ada apa ya, karang otaknya kurang bagus. Tapi kalau yang ini nih luar biasa ya, indah banget nih, indah banget. Oke, sekarang kita berpindah nih ke bagian kiri akuarium ini. Ini ada jamur ya, ada mushroom. Ini jamur bulu hijau metalik namanya ya. Jadi tuh lagi di hosting tuh sama salah satu clownfish hybrid, clownfish premium tuh. Sepertinya ada apa ya, ada Picasso helmet yang lagi hosting ya. Jadi kalau nggak ada anemon, dia juga bisa nih hosting di coral ya. Contohnya ini ada di apa ini ya, di jamur bulu hijau metalik. Oke, sekarang kita akan lihat naik ke atas nih. Wow, melambai-lambai ya, melambai-lambai.
Ini ada torch coral ya, ataupun juga anemon ya, karang anemon, anemon cabang ini. Itu kita bisa melihat ya, tentakelnya itu luar biasa, melambai-lambai mengikuti arah flow yang dihasilkan oleh wave maker di dalam akuarium ini ya. Benar-benar seperti torch ya, jadi seperti obor gitu, obor yang menyala-nyala. Oke, di atasnya, wow, ini ada yang namanya siwalan ya, ataupun juga karang kuku ya, ataupun juga hammer coral nih. Ini kalau di aslinya sih sebenarnya warnanya hijau ya. Kalau di handphone saya nih warnanya ini agak berwarna apa ya, coklat ya. Oke, ini tebel banget tuh. Itu kayaknya yang apa ya? Tidak yang cabang itu, yang satu gitu ya. Oke, di atasnya juga ada siwalan ya. Ada hammer coral, karang kuku. Itu juga sehat sekali. Tentakelnya tuh, tip-tipnya tuh sampai keluar jauh sekali ya dari skeletonnya ya, melambai-lambai. Mungkin mereka sedang filter feeding juga ya. Oke, kemudian nih di sebelahnya ini yang luar biasa ya. Ini ada soft coral ya, jenis pulsing xenia. Ya ini karena wave-nya ada, dia hanya melambai-lambai aja ya. Tapi kalau misalnya ini wave-nya dimatikan, dia baru pulsing gitu ya. Terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Wow, luar biasa ya. Oke ya, sekarang kita langsung ke apa ya, the crown jewel ya, the crown jewel dari tank ini ya. Jadi ini adalah SPS dominated tank ya. Oke, kita bisa melihat itu ya. Saya baru pertama kali ya ini bisa dapat kesempatan ya mereview SPS dominated tank ya. Jadi rata-rata sih kalau di Medan, yang setahu saya ya, banyak juga sih yang saya nggak tahu dan nggak mau terekspos sih menurut saya ya. Jadi rata-rata sih banyak river-river di Medan tuh hanya apa ya, kebanyakan sih mainnya di LPS, tapi ini ada yang main SPS tapi sangat-sangat jadilah menurut saya akuarium itu sangat, itu tuh SPS-nya itu sangat subur sekali. Jadi dia bukan hanya hidup ya, bukan hanya survive, tapi dia juga tumbuh dan dia juga berwarna gitu ya. Jadi warnanya itu sangat-sangat bagus sekali ya. Kita bisa melihat itu ada Stylopora. Ya kita lihat ya bulu-bulunya itu ya. Oke, berbulu dia, berbulu sampai ujung-ujungnya. Dan kata owner nih juga terus berkembang ya. Jadi cabang-cabangnya itu betul apa ya? Cabang-cabangnya itu terus branching gitu ya. Cabangnya terus bertumbuh gitu. Jadi walaupun ini hanya frag ya, di awal-awal itu hanya frag-frag kecil, tapi seiring berjalannya waktu tuh dia terus bertambah ya, bercabang, bertumbuh dan berwarna ya. Wow, keren banget tuh, cantik sekali. Semuanya cantik-cantik. Ini juga banyak nih jenis-jenis staghorn ya, jenis-jenis SPS ya, yang jenis-jenis acropora. Kita bisa melihat ya berwarna semuanya ya, karang-karangnya berwarna sangat indah sekali. Ya kita lihat ini. Wow, luar biasa. Bergoyang-goyang semuanya. Oke, kalau Anda seorang penikmat SPS coral nih, Anda bisa melihat ya seperti apa nih ekosistem yang sudah terbentuk di akuarium ini, sehingga biota-biota yang ada di sini tuh bukan hanya sekedar hidup ya, tapi dia bisa tumbuh dan berwarna ya dengan sangat-sangat indah sekali. Oke, itu di background tuh juga banyak soft coral ya. Jadi soft coral ini oke, jadi seperti apa ya? Seperti rumput gitu. Ya, ini tadinya satu, cuman dia bercabang itu jadi 3, tumbuh semuanya pulsing xenia itu di bagian dinding ya. Oke, ini ada juga devil's hand, ada tangan-tangan. Ya, dan ini dia. Wow, luar biasa sekali nih pertumbuhan dan koleksi ya daripada ini si karang-karang SPS ya. Jadi ini benar-benar SPS dominated tank yang terbaik nih ya menurut saya di Kota Medan. Kalau misalnya ada yang lain nih boleh hubungi saya untuk segera ditampilkan di YouTube ya. Jadi supaya banyak marine aquarius yang bisa belajar juga, yang bisa tahu juga seperti apa
cara pemeliharaan akuarium laut ya, khususnya reef tank nih di Indonesia ya. Oke, tadi saya di awal ataupun juga di pembukaan dari vlog saya ini ya, saya mengatakan kalau keberhasilan ya untuk memulai hobi ini untuk bermain reef tank ini ya, kita perlu pengetahuan, perlu pengalaman, dan juga yang pasti kita perlu yang namanya equipment yang mendukung ya. Oke, jadi ini salah satu dapur pacu ataupun juga equipment yang sangat-sangat penting yang ada di dalam akuarium ini ya. Jadi owner ini nggak keberatan untuk berbagi nih tentang equipment yang dipakai. Ini ada pakai AI ya, artificial illuminance, saya nggak tahu ya, AI Hydra ya. Oke, AI Hydra 64 ya, jadi ada pakai 2. Jadi ini particle active radiationnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan biota-biota yang ada di sini, khususnya untuk si SPS coral ya. Jadi SPS itu perlu pencahayaan yang pencahayaan yang maksimal gitu ya, karena memang di habitatnya juga rata-rata sih mereka itu terpapar ya, mereka tuh di shallow water. Jadi SPS coral itu kan berada di air dangkal yang terkena cahaya matahari ya. Jadi perlu lampu yang juga mendukung nih untuk proses hidup dan juga berkembangnya si SPS coral. Oke, jadi pakai AI Hydra 64, pakai 2 buah ya. Ini kemudian itu ada di setting ataupun juga diatur ketinggiannya sekitar 30 cm. Ya, itu adalah salah satu equipment yang sangat penting nih di reef tank SPS dominated coral ini. Jadi menurut saya nih owner nih sangat sekali sih, sangat low profile sekali ya, sangat humble sekali. Jadi beliau nih nggak mau menunjukkan nih dapur pacunya ya, karena dianggap biasa-biasa aja sih. Tapi kalau menurut saya sih hadirnya keindahan di main tank ini, di akuarium yang berada di atas ini sih, menurut saya juga karena adanya SAM ya, jadi equipment pendukung yang berada di SAM. Oke, ini sepintas saja nih saya kasih tahu ya. Jadi sangat-sangat sederhana sekali ya. Jadi hanya pakai chiller, pakai pakai SAM aquarium yang nggak terlalu besar, hanya 4 sekat saja. Pakai rumah bakteri, medianya pakai batu apung, kemudian ada momogi, kemudian ada chaito refugium, kemudian tuh pakai skimmer ya, skimmer pakai namor, kemudian pakai return pump. Udah gitu aja. Jadi hasilnya tetap maksimal. Oke, luar biasa ini SPS dominated tank ini. Ya, jadi kalau tadi saya udah ngomong ini SPS dominated tank ya. Jadi walaupun begitu tuh ada sih beberapa ekor ikan yang mendominasi ataupun juga yang ada di akuarium ini. Jadi itu ada ikan-ikan yang pasti yang reef compatible ya, yang reef shape. Itu ada dori 1 ekor ukuran L. Kemudian itu sepertinya ada ikan jenis Botana fowleri itu ya. Oke, ada Botana fowleri, ada beberapa ikan green chromis ya, ada jenis-jenis ras ya, seperti keling kuning, keling hitam, keling merah ya. Kemudian ada si Nemo ya, Nemo hybrid yang sedang santai nih untuk menghabiskan akhir pekannya ini dengan hosting di jamur bulu ini. Ya, demikianlah review kali ini ya. Jadi saya sangat bersyukur nih bisa mendapatkan kesempatan ini untuk mereview salah satu tank terbaik ya di Kota Medan, SPS dominated tank ya. Jadi untuk saat ini owner ya belum bersedia nih untuk diwawancarai dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau ini memelihara biota-biota ini sehingga bisa sangat sehat ya, bukan hanya survive tapi berkembang dan juga coloringnya luar biasa ya menurut saya ya. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan beliau bersedia, nanti kita akan buat vlog ya. Oke, jadi itu saja untuk hari ini ya. Jadi don't forget to subscribe, like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia SAM akuariumnya ya. Waduh, luar biasa ya. Oke, sehat kali ini. Ada chaito ya, chaito yang penuh nih, penuh ya. Jadi hampir 1 chamber ini sudah hampir nggak muat nih. Jadi ini mau langsung dipanen ya chaitonya. Juga ada angguran juga, angguran sedikit ya. Itu ada
Ada Dacron, rumah bakteri. Oke, jadi Chaitonya ini luar biasa sekali.